Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Lailatul Barokah dari kelas PB 1B. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satu satuan waktu. 1. Konsentrasi. Bahan dan alat yang dibutuhkan: soda kue, cuka, botol minuman, balon, sendok, dan corong. Langkah pertama yaitu memasukkan cuka ke dalam 2 buah botol dalam volume yang sama. Kemudian, masukkan soda kue menggunakan corong ke dalam 2 buah balon dengan massa yang berbeda. Balon berwarna kuning 1 sendok dan balon berwarna hijau 2 sendok. Kemudian letakkan kedua buah balon pada mulut botol. Tarik balon ke atas secara perlahan agar soda kue jatuh ke botol. Lalu amati apa yang terjadi. Ternyata, balon berwarna hijau akan mengembang lebih besar daripada balon berwarna kuning. Mengapa balon berwarna hijau lebih besar daripada balon berwarna kuning? Ini terjadi karena semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya meningkat. 2. Luas permukaan. Siapkan gelas A dan B, benda berbentuk serbuk, dan benda berbentuk padatan, serta air. Masukkan air ke dalam 2 buah gelas dengan volume yang sama. Masukkan serbuk ke dalam gelas A dan padatan ke gelas B. Kemudian aduk hingga merata. Apa yang terjadi? Ternyata benda dalam bentuk serbuk akan mudah larut. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena semakin besar luas permukaan sentuhan akan memungkinkan semakin banyaknya terjadi tumbukan atau sentuhan. Ukuran zat makin kecil memiliki luas permukaan sentuhan makin besar, sehingga memungkinkan jumlah tumbukan makin banyak dan pada akhirnya reaksi akan semakin cepat. 3. Suhu. Persiapkan 2 buah gelas A dan B, teh celup, air hangat, dan air dingin. Tuangkan air hangat ke dalam gelas A. Kemudian tuangkan air dingin ke dalam gelas B dengan volume yang sama antara gelas A dan gelas B. Masukkan teh celup ke dalam gelas A dan B secara bersama-sama. Lalu tarik-tarik teh celup hingga terlihat perbedaan. Ternyata gelas A yang menggunakan air dengan suhu tinggi akan melarutkan teh dengan lebih cepat daripada gelas B yang memiliki air dengan suhu rendah. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi dikarenakan semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi energi kinetik dari partikel reaktan, sehingga frekuensi tumbukan dan energi tumbukan meningkat. Oleh karena itu, semakin tinggi temperatur, laju reaksi juga semakin cepat. 4. Katalisator. Masukkan cuka ke dalam gelas A, kemudian masukkan pemutih ke dalam gelas B, dan masukkan pemutih plus cuka ke dalam gelas C. Masukkan jarum ke dalam gelas A, B, dan C. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Ternyata jarum yang berada di gelas C yang berisi larutan pemutih dan juga cuka akan mengalami perkaratan.
Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terkonsumsi di dalam reaksi tersebut. Katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibanding jalur reaksi tanpa katalis, sehingga reaksinya menjadi semakin cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.